kita mengajak PKB dukung Anies untuk di DKI. Yang bisa saya sampaikan adalah barusan terkonfirmasi, walaupun belum resmi ya, kalau resmi nanti kan di tempat yang proper lah, bahwa saya tadi diminta secara resmi untuk maju sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta dari Partai Golkar. Memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan. Dan siapapun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat. Kalau lawan kotak kosong, semua yang anti kemapanan, anti kekuasaan, anti kimplas, anti pembelian semua partai politik, itu akan berkumpul di kotak kosong. Ya, okay. Terlalu berisiko lah katakanlah. Ya, karena kotak kosong nggak ada ideologinya. Bisa kalah nanti. Pokoknya dia kumpul kotak kosong dan bisa kalah. Ya. Tapi kalau misalnya, saya tidak mengatakan Dharma Pongrekun itu calon boneka. Bukan. Ini adalah calon yang fortunately ada. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Pilkada datang lagi, tapi pesta demokrasi itu disebut tengah diuji. Dalam sebuah pesta demokrasi, rakyat diundang untuk memilih calon pemimpin yang telah dikemas rapi. Namun dalam proses yang seharusnya menghidupi demokrasi, mereka dihadapkan dengan pilihan yang tragis. Pilkada serentak 2024 di Tenggarai akan menghadirkan idola baru, yakni kotak kosong. Di sejumlah daerah diprediksi akan disodori pasangan calon tunggal yang akan berhadapan dengan kotak kosong. Namun kotak kosong tetap bisa menjadi pilihan karena memang disahkan undang-undang. 25 Juni 2024, Partai Keadilan Sejahtera memutuskan mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Sebelum deklarasi itu, Partai Nasdem telah lebih dahulu mengusung Anies Baswedan sebagai bacagub tanpa syarat. Bahkan Anies Baswedan diberikan kewenangan untuk menentukan siapa wakilnya. Keputusan PKS mengusung Anies Baswedan Sohibul Iman diambil setelah mendengar sejumlah masukan dari berbagai pihak. Mulai dari DPW PKS Jakarta, tokoh masyarakat hingga rekam jejak kedua tokoh tersebut. Sadar tidak bisa sendiri dalam mengusung calonnya, PKS terus menjalin komunikasi dengan koalisi pada masa Pilpres lalu. Koalisi perubahan yang dibangun bersama PKB dan Nasdem. Bahwa Muhammad Sohibul Iman ini diputuskan sebagai calon wakil gubernur DKI untuk mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Ini semua diambil setelah menerima usulan dari DPW DKI Jakarta, juga masukan-masukan dari berbagai pihak, dari para cendekiawan, dari tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, tokoh lintas agama, para habaib. Nah, sehingga kemudian kita menentukan pilihan seperti itu. Sadar tidak bisa sendiri dalam mengusung calonnya, PKS terus menjalin komunikasi dengan koalisi pada masa Pilpres lalu.
koalisi perubahan yang dibangun bersama PKB dan Nasdem. Presiden PKS menjelaskan duet Anies Sohibul Iman dengan tagline Jakarta Aman bukan upaya PKS untuk mengunci posisi Cawagup Anies dari kader PKS. Sudah tidak mungkin, sudah fix Pak Anies. Kan kemarin saya katakan bahwa Pak Anies calon tunggal. Artinya surat rekomendasi sudah ditandatangani. Udah aman, tadi kita sudah serahkan semua. Kami sampaikan bahwa ini adalah sebuah kepercayaan, ini adalah sebuah amanah, dan kami sampaikan rasa terima kasih, rasa hormat, dan perjuangan untuk kita menghadirkan kesetaraan di Jakarta, insya Allah akan menjadi fokus utama kita. Jadi tujuannya adalah silaturahmi, tujuannya adalah menyambut apa yang kemarin menjadi keputusan, dan insya Allah kita akan jalan bersama-sama. Sementara PDI Perjuangan yang sempat menunjukkan ketertarikannya kepada Anies, hingga kini belum mau membocorkan nama yang akan diusung di Pilgub Jakarta. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut nama Anies Baswedan masih dipertimbangkan, termasuk pula kader-kader internal PDIP. Nama yang keluar, nama-nama yang udah ada, terlihat mana? Pak Anies juga Masuk radar. Semua nama dipertimbangkan. Tapi kalau di Jakarta bakal ngajuin kader sendiri juga nggak sih Mbak Puan dari PDIP? Apa bakal Pak Anies? Ada siapa sih Mbak nama kader PDIP yang sekiranya akan diajukan di Pilkada Jakarta Mbak yang paling menonjol sejauh ini? Nama yang menonjol tapi belum bisa dikeluarin. Upaya PKS untuk merayu koalisi perubahan tidak pernah padam demi memuluskan langkah Anies Baswedan untuk menduduki posisi nomor 1 di Jakarta. PKS terus merayu PKB untuk ikut bersama mengenang kesolidan koalisi perubahan. Namun hingga kini tampaknya gayung belum bersambut. PKS belum mendapatkan jawaban dari DPP PKB. Meskipun sebelumnya DPW PKB sudah menyatakan untuk mengusung Anies Baswedan. Presiden PKS Ahmad Saiku terus berupaya merayu Partai Kebangkitan Bangsa untuk bergabung mendukung Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta. Keinginannya itu disampaikan Ahmad Saiku pada acara Harlah PKB di Jakarta. Saiku pun berharap PKB bisa menyambut ajakannya tersebut. Kita mengajak PKB dukung Anies untuk di DKI. Ya, jadi kita ingin mudah-mudahan tawaran ini juga bersambut dari PKB dan insya Allah mudah-mudahan ya Pak Anies dan Pak Sohibul Iman bisa berlayar di DKI. Berbeda dengan kandidat lain yang disebut sebagai kuda hitam. Ridwan Kamil terkonfirmasi akan maju ke Pilkada Jakarta setelah bertemu dengan mantan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di rumah dinasnya. Usai menemui Ketua Umum Partai Golkar yang akhirnya mengundurkan diri pada Minggu 11 Agustus lalu, Ridwan Kamil menyatakan resmi akan maju menjadi calon gubernur Jakarta dari Partai Golkar. Ridwan Kamil yang akrab disapa Kang Emil atau RK ini juga menyebutkan ia siap jika harus melawan Anies Baswedan dalam pesta rakyat di Jakarta. Yang bisa saya sampaikan adalah barusan terkonfirmasi walaupun belum resmi ya, kalau resmi nanti kan di tempat yang proper lah, bahwa saya tadi diminta secara resmi untuk maju sebagai gubernur daerah khusus Jakarta dari Partai Golkar. Ya. Jadi informalnya begitu, tapi nunggu formalnya kapan. Kesepakatan dari koalisi adalah pengumuman harus berbarengan dengan terpilihnya calon wakil. Nah, per hari ini calon wakilnya masih didiskusikan, partai-partai dari koalisi mengajukan nama-nama,
masih sedang dibahas. Maka saya tidak, kalau ditanya siapa Kang, saya tidak tahu. Nama-namanya media bisa lihat sendirilah ya dinamikanya. Berarti siap fight sama Pak Anies ya Pak? Oh, dengan siapa aja siap. Saya waktu wali kota lawan 8 pasang. Waktu gubernur Jabar lawan 4 pasang. Jakarta dengan siapapun, kalau misalkan saya nggak kepilih, saya kan bukan pengangguran. Tuh, saya orang yang bisa bermanfaat di bidang apapun. Jadi dosen bisa, ngebisnis kopi, skincare, kan, macam-macam. Jadi saya itu hidupnya bermanfaat, nggak harus politik kan. Saya itu udah selesai dengan diri saya. Cuman kalau masih ada kesempatan memimpin, seluruh ilmu dedikasi saya berikan. Tidak hanya mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, di mana Ridwan Kamil menjadi kadernya. Dukungan untuk Kang Emil juga datang dari Partai Gerindra. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengklaim Koalisi Indonesia Maju akan mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Dengan tegas, Dasko menyatakan Koalisi Indonesia Maju akan mendapat dukungan lebih dari 3 partai, sehingga koalisi menjadi Kim Plus. Dasko memastikan RK dan calon wakil gubernurnya akan diumumkan secara resmi ke publik pada 19 Agustus. Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Ya, dalam sebuah perjalanan, jalan yang dilalui tidak selalu mulus. Kadang harus menemui hambatan, bahkan jalan buntu. Hal itu dialami Anies Baswedan untuk kembali menduduki posisi nomor 1 di Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera yang semula mendukung Anies Baswedan kini berbalik badan. Beredar rekaman pesan suara atau voice note antara Anies dengan Ketua DPW PKS Jakarta Hoirudin. Keduanya berbalas pesan membahas tenggat waktu terkait pilkada. Perihal tenggat waktu atau deadline ini awalnya disampaikan juru bicara PKS Muhammad Khalid. Khalid bicara opsi lain PKS jika duet Anies Sohibul Iman tidak berlayar di Pilgub Jakarta. Alasannya Anies tak penuhi syarat dari PKS agar merangkul partai lain untuk berkoalisi. Beberapa hari kemudian Anies buka suara tentang tenggat waktu yang disampaikan Khalid. Ia mengaku kaget ketika Khalid bicara batas waktu 40 hari untuk mencari partai pendukung. Yang pertama adalah mengusung Bapak Anies Sohibul Iman. Dan kerangka kerja kita itu berlangsung dari sejak deklarasi tanggal 25 Juni hingga 4 Agustus kemarin. Sama sekali kita tidak membahas soal 40 hari dan lain-lain. Nah, cuman saya kaget aja mendengar jubir-jubir PKS di media mengatakan tanggal waktu 40 hari, lalu deadline 4 Agustus sebagai deadline dari partai lain. Mengapa kaget? Karena memang tidak pernah dibahas ya. Dan setahu saya memang tidak pernah ada deadline soal SK dari partai lain. Yang ada adalah soal apakah setuju dengan Pak MSI sebagai pasangan. Dan itu juga seperti saya bilang tadi ya Pak, udah disampaikan 31 Juli, 4 hari lebih awal dari yang diminta. Upaya penjegalan untuk berkontestasi di Pilkada Jakarta tidak hanya dirasakan oleh Anies Baswedan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan mendapat laporan terkait adanya upaya untuk menjegal Anies di Pilkada Jakarta 2024. Hasto mengungkapkan PKS akan meninggalkan Anies dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Lebih lanjut, Hasto mengatakan jika laporan upaya penjegalan itu benar, maka ia menilai demokrasi di tanah air sedang tidak sehat. Memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan. Dan siapapun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat.
Penjegalan Anies Baswedan ditengarai sebagai fenomena hantu kotak kosong jelang Pilkada Jakarta. Potensi kehadiran kotak kosong dalam Pilkada menimbulkan perdebatan mengenai kualitas demokrasi. Inside Story segera kembali bersama saya, Syafaati Suryo. Kita lihat, cermati, karena tadi kan saya katakan untuk Pilkada DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, itu mencoba diatur-atur. Kalau bisa calonnya ini, jangan calon yang terkenal itu kan mencoba dipakai. Maka kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Di tengah gemuruh demokrasi yang seharusnya menjadi pesta rakyat, Pilkada kali ini lebih mirip panggung sandiwara. Fenomena hantu kotak kosong kian menyeruak di kalangan masyarakat luas. Ketika pilihan hanya jatuh pada satu pasangan calon dan kotak kosong, ruang bagi pemilih untuk mempertimbangkan berbagai macam opsi menjadi terbatas. Untuk menjawab potensi kotak kosong di Pilkada Jakarta, PDI Perjuangan berencana mengusung calonnya sendiri. PDI Perjuangan bahkan mengajak partai-partai di luar Koalisi Indonesia Maju untuk bergabung. PDI Perjuangan bersiap untuk mengumumkan calonnya di Pilkada Jakarta. PDIP pun berencana mengajukan kadernya sendiri sebagai bakal calon gubernur. Namun PDIP tidak menutup kans untuk memerahkan Anies. PDIP pun terus membuka komunikasi dengan partai-partai lain guna mencegah calon tunggal dan calon boneka di Pilkada Jakarta. Namun saat ini PDIP masih belum menentukan calonnya di Pilkada Jakarta. Basuki Cahayapurnama menjadi calon terkuat PDIP di Jakarta. Tapi kalau lihat dari sistem PDI Perjuangan, kita partai pelopor kan. Kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita di deretan kader PDI Perjuangan ini banyak banget ini. Tadi sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasa itu seperti itu untuk di PDI Perjuangan. Kita lihat, cermati, karena tadi kan saya katakan untuk Pilkada DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, itu mencoba diatur-atur. Kalau bisa calonnya ini, jangan calon yang terkenal itu kan mencoba dipakai. Maka kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Pilkada Jakarta selalu menjadi sorotan utama dalam peta politik nasional Indonesia. Persaingan yang ketat antar kandidat dan syarat dengan kepentingan politik membuat peta politik Jakarta sangatlah dinamis. Saat ini peta dukungan terbagi menjadi 3 bagian. Seluruh partai Koalisi Indonesia Maju bergabung untuk mendukung Ridwan Kamil. Total kursi yang mereka miliki mencapai 50 kursi. Sementara PKS, PKB, dan Nasdem yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan memberikan sinyal untuk menarik dukungannya. Padahal total kursi yang dimiliki ketiganya mencapai 39 kursi. Di sisi lain ada PDI Perjuangan yang hingga kini belum memutuskan dukungannya. PDIP harus berkoalisi untuk bisa memajang calonnya. Lantaran kursi yang dimiliki di DPRD hanya 15, sehingga membutuhkan 7 kursi lagi untuk memenuhi syarat mengajukan calon sendiri. Menyikapi isu calon kepala daerah di Jakarta akan melawan kotak kosong, kubu Anies Baswedan tidak mempermasalahkan rencana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus.
Kubu Anies yakin skenario Ridwan Kamil melawan kota kosong tidak akan terjadi. Apakah nanti Pak Ridwan Kamil melawan kota kosong? Kami berkeyakinan hal ini tidak akan terjadi. Karena calon gubernur yang kami ajukan, Bapak Anies Rashid Baswedan, saat ini sudah mendapat 2 dukungan partai politik, yaitu PKS dengan jumlah kursi 18 dan Nasdem dengan jumlah kursi 11. Maka kalau dijumlahkan menjadi 29 kursi DPRD, di mana tiket pencalonan sudah lebih dari cukup. Dalam sejarahnya, kota kosong pernah menang dalam pilkada. Hal itu terjadi pada tahun 2018 dalam pemilihan wali kota Makassar. Saat itu hanya terdapat 1 pasangan calon yang maju, yakni Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi. Pasangan ini diusung oleh 10 partai politik, yakni Nasdem, Golkar, PAN, Hanura, P3, PDIP, Gerindra, PKS, PKPI, dan PBB. Dari hasil rekapitulasi, pasangan Munafri Andi total mendapatkan 264.071 suara. Sementara kota kosong berhasil meraih 300.969 suara. Atas kemenangan kota kosong, pemerintah menunjuk Muhammad Iqbal Suhaib sebagai penjabat wali kota Makassar hingga pilkada dilakukan kembali pada tahun 2020. Sementara untuk di Jakarta, pakar kepemiluan Titi Anggraini menilai ada faktor yang membuat pilkada Jakarta digadang-gadang akan melawan kota kosong. Di antaranya adanya tukar guling tiket pencalonan dan pelaksanaan pilkada tahun ini yang berdekatan dengan pelaksanaan pilpres dan juga pembentukan kabinet baru. Ini kan kita selalu mengatakan partai itu orientasinya kemenangan elektoral. Makanya mengangkat orang yang populer, orang yang elektabilitasnya tinggi. Dan itu juga yang menjadi pertimbangan bahkan di pilpres kan. Di pilpres itu ada yang kemudian kader inti partai malah tidak dicalonkan, yang dicalonkan adalah kader yang elektabilitasnya tinggi, fenomena Jokowi sebut saja, di 2014. Berangkat dari kemudian Solo, langsung masuk ke DKI Jakarta, dan kemudian pencalonan pilpres. Padahal dari sisi struktural elit misalnya, kader yang istilahnya kadarnya lebih tinggi, itu kan ada. Tapi kemudian elektabilitas dan popularitas di masyarakat menjadi pertimbangan. Nah, ini sekarang agak berbalik begitu ya. Selain memang posisi Anies Baswedan agak berbeda karena beliau bukan berasal dari partai politik, bukan kader partai, tapi yang bersangkutan itu kan mantan capres begitu. Jadi dari sisi sebenarnya elektabilitas dan penerimaan publik, dia menjanjikan kemenangan elektoral. Nah, tapi justru tidak mendapatkan tiket pencalonan. Ini pergeseran tren calon tunggal. Dan ini ternyata kalau dianalisis Mas David ya tidak lepas dari tukar guling pencalonan juga. Nah, kalau kita boleh cek, kenapa partai-partai yang dari sisi karakternya sebenarnya tidak mengarah kepada calon tertentu, tapi tiba-tiba bisa jadi kasih dukungan. Nah, ternyata karena dia barter dengan dukungan untuk daerah lain. Itu yang saya sering sebut sebagai tukar guling tiket pencalonan begitu. Melepas tiket di satu daerah untuk mendapatkan tiket dukungan dari daerah lain. Nah, ini yang kemudian membuat koalisinya begitu gemuk dan bisa dikatakan obesitas dan menghasilkan calon tunggal begitu. Tapi saya kira di 2024 ini ada faktor tambahan lain. Faktor tambahan lainnya apa? Kita berada di tengah situasi pilkada pencalonan sebelum pembentukan kabinet. Nah, ini yang kemudian membuat koalisi pencalonan itu lebih solid untuk mengarah kepada koalisi mayoritas yang menghasilkan calon tunggal versus kota kosong begitu ya. Erosi demokrasi tidak hanya disebabkan oleh pilkada melawan kota kosong, juga disebabkan oleh faktor calon boneka yang dipersiapkan untuk memenangkan calon yang telah diskenariokan.
Inside Story segera kembali bersama saya, Syafaati Suryo. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Ketika memilih pemimpin, kita berharap yang terbaik. Namun bagaimana jika yang kita dapat hanya boneka? Boneka ini tersenyum di depan dan berbicara tentang masa depan cerah. Namun setiap langkahnya sudah diatur oleh dalang di belakang layar. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyebut, jika di Pilkada Jakarta terdapat calon perseorangan yang diloloskan, hal itu dipastikan untuk menghindari lawan kotak kosong. Refli Harun menyatakan rekayasa suara di Pilkada Jakarta tidaklah mudah. Anti kekuasaan, anti kimplas, anti pembelian semua partai politik itu akan berkumpul di kotak kosong. Ya, oke. Terlalu berisiko lah katakanlah. Ya, karena kotak kosong nggak ada ideologinya. Bisa kalah nanti Pokoknya si calonnya. dia kumpul kotak kosong dan bisa kalah. Ya. Tapi kalau misalnya, saya tidak mengatakan Dharma Pongrekun itu calon boneka. Bukan. Ini adalah calon yang fortunately ada, ya. Tiba-tiba kok Untuk menghindari kotak kosong, makanya diloloskan dalam tanda kutip ya. dalam tanda kutip. Oke. Ya. Nah, kalau yang dimajukan ini, maka akan ada splitting. Ya. Jadi barangkali sebagian boleh tetap ingin mendukung, pokoknya siapapun lawannya Ridwan Kamil, kami akan dukung. Ada yang berpikiran begitu. Tapi ada yang berpikiran, waduh, lihat dulu dong. Dharma Pongrekunnya lama-lama mereka berpikir dengan rasionalitasnya. Kalau begitu ya saya pilih Ridwan Kamil aja daripada saya nggak jelas Dharma Pongrekun. Atau saya golput aja. Jadi ada kemungkinan kalau yang diajukan adalah Dharma untuk melawan Ridwan Kamil, maka tiket itu akan bagi 3. Ada yang sebagian memilih Ridwan Kamil dengan rasionalitasnya sendiri, dengan hitungannya sendiri. Ada sebagian yang golput, ada sebagian ke Dharma Pongrekun. Itu bicara linearnya. Oh iya, terlalu polos begitu kan. Dan politik nggak akan polos seperti itu. Bukan begitu. Saya bicara analisis yang masuk akal justru. Karena kalau seandainya misalnya let's say Anies ngomong pilih Dharma Pongrekun, belum tentu juga diikuti orang lain. Karena orang tetap akan melihat siapa sosok yang akan dimenangkan tersebut. Nah, karena itu saya mengatakan ini kan rasionalitas kimplas. Mungkin mereka menganggap lebih baik kita lawan Dharma Pongrekun ketimbang lawan kotak kosong. Baik. Lawan Anies sudah pasti. Kedua, kenapa Ridwan Kamil yang dimajukan bukan misalnya Kaisang misalnya? Karena to some extent Ridwan Kamil ada juga yang namanya elektabilitas. Ya kan? Minimal dia cuma kalah dengan Ahok dan kalah dengan Anies. Ahok dan Anies nggak ikut bertanding. Maka dari sisi elektabilitas Ridwan Kamil jadi yang nomor pertama. Kan begitu. Karena bagaimanapun kalau Anda mau merekayasa untuk level DKI kan nggak gampang. Tingkat pendidikannya sudah tinggi, pengawasannya jauh lebih mudah karena teritorialnya terbatas dan kemudian pendidikan mereka yang mengawasi dan diawasi itu juga sama pada level tinggi dan lain sebagainya. Nah karena itu tetap dibutuhkan sosok yang kira-kira mau dipilih orang. Nah, Ridwan Kamil lah paling jagoan di Kimplas, nggak ada yang lain, ya kan? Dan lawannya lemah menurut. Dan lawannya secara teoritis elektabilitas lebih di bawah, popularitas jauh di bawah, ya kan? Isi tas itu di bawah. Namun mengacu pada tipologi calon melawan kota kosong di Pilkada 2024 terjadi peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh kondisi politik yang belum pulih dari panas dinginnya Pilpres. Yang dikhawatirkan calon tunggal akan dimanfaatkan sebagai alat untuk membungkam demokrasi. Analisis ya dengan tipologi peningkatan jumlah calon tunggal di pilkada kita sejak 2015 sampai 2020 dan kondisi
pilkada kita di tahun 2024, kami mensinyalir akan ada peningkatan jumlah pilkada dengan calon tunggal di tahun 2024 karena banyak alasan. Yang pertama, para pasangan calon dan partai politik meyakini bahwa calon tunggal itu memberikan probabilitas kemenangan yang tinggi. Jadi dari 2015 sampai 2020 itu ada 53 pilkada bercalon tunggal. 52 diantaranya menang, jadi 98,11%. Jadi dari sisi kemenangan, probabilitasnya menjanjikan. Nah yang kedua, dari sisi misalnya proses. Dia lebih mudah untuk kemudian merebut dan memenangkan partai ketimbang kemudian bertaruh dengan suara pemilih begitu ya. Sehingga dengan situasi itu seolah-olah lebih baik memastikan kemenangan sejak awal daripada kemudian memberikan misalnya penentuan suara itu sepenuhnya kepada pemilih, di mana pemilih itu punya logika dan rasionalitasnya sendiri. Nah, ini partai semakin pragmatis ke sini. Belum lagi ditambah realitas bahwa penentuan pencalonan pilkada itu ujung-ujungnya bermuara kepada keputusan elit partai di Jakarta. Makanya kalau Mas David lihat dan pemirsa semua lihat ya, yang rapat itu elit di Jakarta, padahal pilkadanya di daerah begitu. Jadi ini yang menimbulkan kesenjangan aspirasi antara yang di daerah dengan yang di Jakarta. Apalagi kalau kita lihat di undang-undang pilkada kita, kalau misalnya pengurus partai di daerah tidak mau menominasikan pasangan calon tertentu, itu DPP bisa mengambil alih. Jadi DPP, Dewan Pimpinan Pusat, itu bisa langsung mencalonkan. Nah, ditambah situasi terakhir nih, Mas David ya, partai politik kita itu sebenarnya belum terlalu pulih dari proses pilpres, di mana dari sisi kondisi internal, bahkan di beberapa partai masih ada ya situasi panas dingin akibat kompetisi di antara para caleg begitu. Lalu juga dari sisi kondisi keuangan. Nah, ada pragmatisme yang kemudian apalagi berhadapan dengan situasi tidak punya kader yang terlalu mumpuni, ya sudah akhirnya melepas posisi pencalonan untuk kemudian mengikut kepada koalisi yang lebih besar. Masalahnya bahkan sejak 2017 ya, ketika peningkatan calon tunggal itu naik 300%. Jadi memang dia menjadi jalan pintas. Kalau dulu partai-partai itu merapat ke calon yang kuat, biasanya petahana atau orang yang elektabilitasnya tinggi. Karena partai tidak mau istilahnya keluar uang banyak dan kemudian rugi begitu ya, karena mereka akhirnya tidak menang pilkada. Jadi ada kecenderungan merapatnya adalah ke petahana atau figur yang kuat. Nah di 2024 ternyata ada tren yang agak berbeda. Selain kemudian ditentukan betul oleh kepemimpinan partai di tingkat pusat, ternyata justru calon tunggal diduga kuat menjadi alat justru untuk membungkam calon yang elektabilitas dan punya kekuatan dukungan di masyarakat. Jadi daripada contohnya mungkin kalau boleh disebutkan dalam sebut saja DKI Jakarta ya, DKI Jakarta itu. Ya? Betul, di DKI Jakarta itu kan terlihat ya, kalau fenomena calon tunggal sejak 2015, justru yang partai-partai itu merapat ke figur-figur seperti Anies Baswedan. Tetapi justru di Pilkada 2024, figur dengan elektabilitas tinggi, lalu kemudian dengan dukungan yang kuat di masyarakat, aspirasinya juga kuat, justru itu yang kemudian kesulitan mendapatkan dukungan. Nah, selama ini kan kita selalu mengatakan partai itu orientasinya kemenangan elektoral. Makanya mengangkat orang yang populer, orang yang elektabilitasnya tinggi. Dan itu juga yang menjadi pertimbangan bahkan di Pilpres kan. Di Pilpres itu ada yang kemudian kader inti partai malah tidak dicalonkan, yang dicalonkan adalah kader yang elektabilitasnya tinggi, fenomena Jokowi sebut saja, di 2014. Berangkat dari kemudian Solo, langsung masuk ke DKI Jakarta, dan kemudian pencalonan Pilpres. Padahal dari sisi struktural elit misalnya, kader yang istilahnya kadarnya lebih tinggi, itu kan ada. Tapi kemudian elektabilitas dan popularitas di masyarakat menjadi pertimbangan. Nah, ini sekarang agak berbalik begitu ya. Selain memang posisi Anies Baswedan agak berbeda karena beliau bukan berasal dari partai politik, bukan kader partai, tapi yang bersangkutan itu kan mantan capres begitu. Jadi dari sisi sebenarnya elektabilitas dan penerimaan publik,
dia menjanjikan kemenangan elektoral. Nah, tapi justru tidak mendapatkan tiket pencalonan. Ini pergeseran tren calon tunggal. Dan ini ternyata kalau dianalisis Mas David ya tidak lepas Karena apa ini? dari tukar guling pencalonan juga. Nah, kalau kita boleh cek, kenapa partai-partai yang dari sisi karakternya sebenarnya tidak mengarah kepada calon tertentu, tapi tiba-tiba bisa jadi kasih dukungan. Nah, ternyata karena dia barter dengan dukungan untuk daerah lain. Itu yang saya sering sebut sebagai tukar guling tiket pencalonan begitu. Melepas tiket di satu daerah untuk mendapatkan tiket dukungan dari daerah lain. Nah, ini yang kemudian membuat koalisinya begitu gemuk dan bisa dikatakan obesitas dan menghasilkan calon tunggal begitu. Sementara itu, jika hanya ada calon tunggal di Jakarta, pakar hukum kepemiluan Titi Anggraini menyebut kota kosong akan menang. Sebab kota kosong merupakan lawan terberat. Ia tidak bicara, tidak berjanji, namun kota kosong tidak akan pernah mengecewakan. Namun Titi berharap jangan sampai meloloskan calon perseorangan dengan cara melawan hukum. Kota kosong itu adalah pilihan yang sah. Jadi masyarakat juga harus tahu bahwa ketika partai politik bersepakat untuk mengusung calon tunggal, masyarakat boleh menolak. Kalau masyarakat suka dengan calon tunggal boleh dipilih. Tapi kalau masyarakat merasa bahwa calon tunggal dihasilkan dari proses blocking politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan daerah berhak mendapatkan pilihan calon yang lebih baik, masyarakat sangat boleh dan dianjurkan untuk memilih kotak kosong atau kolom kosong di surat suara. Karena itu dijamin oleh konstitusi kita dan dijamin oleh undang-undang kita ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tapi sayangnya di lapangan itu banyak hoax yang beredar. Contohnya, kalau calon tunggalnya kalah dan kota kosong yang menang, nanti uang daerah itu akan habis untuk pilkada yang diulang. Pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, nanti uangnya bisa tersedot untuk pilkada. Nah, yang benar bagaimana tuh, Mbak Titi? Nah, itu tidak benar tuh. Jadi jangan sampai kemudian publik dibebani tanggung jawab yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab partai politik kita. Jadi kalau partai politik tidak mau kota kosong misalnya menang, ya sodorkan calon dong, kompetisi yang betul-betul kompetitif. Karena hak rakyat itu kan 5 tahun sekali, dijamin oleh konstitusi. Mereka berhak untuk menyalurkan aspirasi politiknya, dan yang paling penting, anggaran daerah itu kita pakai untuk hak kita itu 5 tahun sekali, begitu. Dan di beberapa daerah, bahkan yang memimpin kita tidak kita pilih karena adanya penjabat. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas David, masih ada sosialisasi yang kurang maksimal, yang menganggap bahwa karena di surat suara itu kan hanya ada foto pasangan calon versus kolom kosong di sebelahnya ya, atau kotak kosong. Jadi banyak masyarakat kita yang tidak terpapar pendidikan politik yang menganggap ya karena yang dipilih itu pasangan calon, sebab yang difasilitasi alat peraga oleh KPU. Kan KPU itu dapat memfasilitasi alat peraga ya bagi pasangan calon. Nah, yang difasilitasi alat peraga itu hanya pasangan calon tunggal. Jadinya di sejumlah daerah yang saya pantau, pemilih seolah-olah merasa yang karena ada orangnya itu hanya dia, ya kalau pilkada itu nyoblosnya orang begitu ya. Mereka tidak tahu bahwa kota kosong di sebelah si pasangan calon tunggal itu boleh dipilih. Nah, ini jadi tantangan kita bagi KPU untuk pendidikan politik, untuk masyarakat sipil dan juga media untuk mencerahkan masyarakat. Baik, nah lalu bagaimana Anda melihat potensi kota kosong untuk Pilgub Jakarta? Kalau kota kosong versus calon, saya melihat dengan kualitas dan dinamika pemilih Jakarta, sudah pasti itu kota kosong yang akan menang. Tapi problemnya adalah Mas David, jangan sampai ada cara-cara misalnya untuk meloloskan calon perseorangan secara melawan hukum begitu ya. Karena maksudnya gimana? Memunculkan calon boneka begitu atau gimana? ya kan kita sama-sama belajar dari pilkada di Solo ya, Surakarta, bagaimana di 2020 itu riset misal atau laporan jurnalisme dari salah satu media besar menemukan kejanggalan soal pencalonan calon perseorangan begitu ya. Jangan sampai kita mendukung calon perseorangan, tetapi tentu saja dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang kredibel. Jangan sampai kemudian ada upaya-upaya untuk menggunakan cara-cara ilegal untuk meloloskan calon perseorangan. Saya yakin kok partai politik di Jakarta ini paham kalau mereka mengusung calon tunggal pasti mereka kalah.
Tapi Pasti kalah ya. jangan sampai juga kemudian merekayasa begitu. Tapi paling penting begini Mas, kita ini kan mestinya partai politik itu menjadi sumbu saluran aspirasi rakyat. Nah, apa yang kemudian dikehendaki oleh rakyat jangan diputus, diamputasi. Karena kenapa? Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik saja sekarang semakin lama semakin menurun. Mestinya mestinya partai politik itu betul-betul menjadi artikulasi aspirasi dan kepentingan warga. Ini jadi aneh gitu ya. Baik, tapi kan itu harapan Mbak Titi, harapan kita bersama. Tapi perlu nggak mereformasi sistem kepemiluan kita untuk mencegah erosi demokrasi ini? Ya, ke depan saya kira baik di Pilpres ataupun Pilkada, syarat pencalonan berupa 20% kursi atau 25% suara sah pemilu legislatif itu harus dihapuskan. Makanya seperti saat ini ya, saya menggugat ke Mahkamah Konstitusi untuk pencalonan di Pilpres, ambang batas pencalonan Pilpres. Di Pilkada misalnya ada Partai Buruh dan sejumlah partai-partai non-parlemen yang melakukan upaya hukum. Nah, itu kita harus dukung, karena ternyata itu menjadi alat sandera. Dan kalau saya komparasikan dengan salah satu negara, misalnya di Turki, Turki juga mengenal persyaratan pencalonan berupa ambang batas kursi atau suara. Nah, kalau di mereka itu suaranya itu cuma 5%. Di kita 25% loh. Jadi betul-betul tidak logis ya dari sisi persyaratan. Nah, memang juga harus difikirkan soal misalnya larangan memborong semua dukungan. Kalau di Meksiko itu ada ketentuan tuh. Kalau misalnya partai sudah meraup di atas 40%, dia itu harus berhenti. Dia tidak boleh lebih dari 40%. Di kita ini bahkan ada yang 25% kursi. Calon tunggalnya, potensi calon tunggalnya itu memborong sampai 23 kursi. Hanya menyisakan 2 kursi begitu. Nah, itu kan sangat tidak sehat ya. Masalahnya yang jadi calon tunggalnya ini yang elektabilitasnya justru rendah begitu. Polemik calon kepala daerah Jakarta melawan kota kosong pupus sudah. KPU Jakarta meloloskan pasangan Dharma Pongrekun dan Kurun Wardana sebagai bakal calon jalur independen atau perseorangan. KPU Jakarta pun menepis isu yang menyatakan pihaknya meloloskan pasangan Dharmakun agar Pilkada Jakarta tidak hanya diikuti paslon tunggal. Ya, KPU pada prinsipnya bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami memastikan prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Jadi KPU tidak bisa mengatur lolos atau tidak lolos, tapi ini semuanya proses verifikasi faktual di lapangan dengan diawasi secara melekat oleh teman-teman Bawaslu, juga ada teman-teman pemantau, kemudian rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, dan hari ini berakhir di tingkat provinsi, seperti itu. Semua berkat kerjasama dan juga dari pihak KPU maupun Bawaslu yang senantiasa membimbing dan mengoreksi pekerjaan tim sehingga kami bisa memahami dan memperbaiki waktu demi waktu, walaupun melalui beberapa proses sempat ada sengketa, dan sengketa itu bukanlah sengketa yang dibuat-buat. Ya memang itu adalah proses. Dan saya di sini juga perlu mengkoreksi apabila ada anggapan-anggapan bahwa kok sudah tidak lolos kemudian lolos. Proses sengketa itu terjadi karena ada mekanisme di mana pada saat proses tim mengupload data ke Silon, kami dirugikan selama 23 jam ketika itu. Itu proses kenapa dilakukan sengketa ke Bawaslu. Dan itu diperbolehkan menurut aturan, karena kami dirugikan sehingga kami memperjuangkan hak kami. Kemudian setelah dinyatakan bisa melanjutkan untuk menaikkan atau melengkapi data-data dari kekurangan waktu tersebut, maka kami lakukan semaksimal mungkin dan dinyatakan lolos untuk memasuki tahap verifikasi faktual. Jadi saya perlu menjelaskan ini supaya jangan ada anggapan bahwa itu adalah bagian daripada settingan KPU, sama sekali tidak. KPU betul-betul bersama Bawaslu
melakukan dengan profesional berdasarkan aturan undang-undang. Dan kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Di pesta demokrasi milik rakyat, calon melawan kota kosong, calon independen yang hadir bak pahlawan tanpa daya, dan calon boneka yang hadir sebagai aktor drama politik hanyalah panggung sandiwara. Kita tidak boleh terus berdiam diri. Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus mulai mengambil peran untuk menentukan masa depan negeri agar menghasilkan demokrasi sejati, bukan sekadar ilusi yang bersemi. Saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.